mengaku Indonesia sudah punya level jauh dari mereka. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand mengaku salut dan bangga dengan Indonesia. Madam Pang, kami menyerah mengejar. Sudah akui saja level mereka memang gila. Sempat ragukan Indonesia akan gagal lolos ke Piala Dunia. Pelatih Singapura berkebangsaan Jepang ini tiba-tiba dukung Indonesia lolos langsung. Sutomo Ogura, ini seperti bukan timnas Indonesia. Respect luar biasa. Masyarakat Irak doakan Indonesia lolos ke Pildun dan berjaya saat lawan Australia bulan depan. Netizen, satu-satunya negara Timur Tengah yang baik memang cuma Irak. Dengan melanggengnya Indonesia ke round 3 tahun lalu, memang tidak banyak yang memprediksi kalau Indonesia akan berada di titik sekarang. Bahkan saat round 2 saja berlangsung, tidak banyak orang yang merasa dan berharap banyak kalau Indonesia akan bisa lolos ke round 3. Dengan hasil minor di laga perdana lawan Irak, saat itu Indonesia dibantai di Basra dengan skor 5-1. Lalu laga kedua berselang hanya seri lawan Filipina di Manila. Hal itu membuat banyak netizen, supporter dan bahkan pundit sepak bola yang tidak berharap banyak. Namun tentu jelas dengan catatan super keras. Saat itu skuad Indonesia belum semewah sekarang, karena hanya ada 3 atau bahkan 4 pemain diaspora saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, ditambah dengan bergabungnya Ragnar dan Tom Haye kala lawan Vietnam di 2 leg, hal itu membawa angin yang sangat signifikan di tubuh timnas. Dan saat itu juga, banyak pemain diaspora lain yang akhirnya memilih bergabung bersama Indonesia untuk berjuang di round 3. Di babak ketiga kualifikasi putaran Piala Dunia 2026, Indonesia memulainya dengan cukup manis di kota Riyadh. Saat itu, mantan anak asuh Shin Tae-yong berhasil menahan karyawan tetap Piala Dunia Arab Saudi di kandang sendiri, dan 5 hari berselang di GBK, Indonesia kembali menahan karyawan tetap Piala Dunia lainnya Australia. Di pertandingan ketiga lawan Bahrain, timnas Indonesia berhasil dikerjain oleh wasit, dan di pertandingan keempat lawan Cina, Indonesia harus kalah 2-1 di Qingdao. Hal itu juga yang sempat memunculkan gejolak di tubuh timnas, dan kabarnya ada dinamika yang terjadi antara pemain dan pelatih, bahkan juga federasi. Di pertandingan kelima lawan Jepang di GBK, Indonesia harus terima dibantai sadis 4-0. Hal itu juga yang membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir nyander di tembok. Selain itu, kabar soal ancaman yang dijadikan jokes netizen di kolom komentar media sosial juga sempat ramai. Karena kemenangan Indonesia lawan Arab Saudi di laga ke-6 kemarin, diklaim karena Erick Thohir memberikan ultimatum keras kepada pelatih, pemain, dan juga staf lainnya. Sehingga saat itu netizen mengatakan, "Gak nyander lagi pak, coba tuh ancam Coach Indra Syafri. Mana tahu bisa menang lawan Uzbekistan." Begitu kira-kira komentar netizen yang sedikit berbau satire di media sosial Instagram Erick Thohir. Nah, di laga ke-7 bulan depan, Indonesia akan bertandang ke Sydney, Australia, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan meladeni perlawanan Bahrain di GBK. Dengan capaian yang cukup mentereng Indonesia sampai di round 3 ini, hal itu memang banyak mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Tidak hanya media nasional saja, bahkan media luar dari Asia dan Eropa sudah meliput tentang perkembangan timnas Indonesia. Hal itu memang wajar, apalagi dengan sensasi pemecatan Shin Tae-yong di awal tahun lalu. Pergantian pelatih itu memang cukup jadi tanda tanya. Namun lama-lama orang memang cukup paham kenapa hal itu dilakukan. Ini tinggal buktikan saja bagaimana perkembangan timnas ke depan bersama Patrick Kluivert dan para asistennya. Madam Pang, Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, adalah salah satu yang menyoroti tentang perkembangan timnas Indonesia. Bahkan beberapa waktu lalu dia sempat datang ke Indonesia bertemu dengan PSSI dan Erick Thohir, guna untuk belajar dan sharing tentang sepak bola di kawasan ASEAN. Saat itu dirinya juga secara pribadi menyampaikan bahwa sangat salut dengan kerja keras yang dilakukan PSSI dalam membangun timnas saat ini. Menurutnya, hal itu memang jadi langkah yang sangat ambisius, karena saat ini peluang Indonesia berada di Piala Dunia semakin dekat. Madam Pang menyebut, kalau Indonesia sudah jauh meninggalkan level ASEAN saat ini. Untuk sepak bola terutama timnas, dia menyebut kalau Indonesia sudah jadi yang terbaik di ASEAN. Karena dengan kedalaman skuad yang mewah, pemain grade A dari Eropa, membuat Thailand akan sulit menandinginya.
Sudah akui saja. Akui saja kalau sepak bola mereka memang sudah sangat gila. Timnas mereka sudah berbicara di level dunia. Di 4 pertandingan akhir akan membuat mereka menciptakan sejarah yang luar biasa, ucap Madam Pang. Saya rasa timnas mereka adalah tim terbaik saat ini di ASEAN. Tidak ada debat lagi dan itu sudah fakta. Mungkin PR mereka hanya perbaiki kualitas liga dan pembinaan usia muda. Jika mereka konsisten, mereka akan meninggalkan negara ASEAN lainnya sangat jauh, tutupnya. Sempat ragukan Indonesia akan gagal lolos ke Piala Dunia. Pelatih Singapura berkebangsaan Jepang ini tiba-tiba dukung Indonesia lolos langsung. Sutomo Ogura, ini seperti bukan timnas Indonesia. Sutomo Ogura, pelatih timnas Singapura, sejatinya pernah meremehkan Indonesia di partisipasi kualifikasi Piala Dunia. Dirinya bahkan saat itu menyebut, tanpa pemain diaspora Indonesia tidak akan mungkin berada di round 3. Ya sebenarnya emang bener sih, hanya netizen kita saja yang gak mau terima. Namun akhir-akhir ini, dia seolah memberikan statement yang berbeda. Dari hal yang awalnya meremehkan, kini coba menjagokan Indonesia. Hal itu memang berlandaskan argumentasi yang cukup masuk akal, karena adanya pergantian pelatih di tubuh timnas. Menurutnya, bersama STY kemarin Indonesia memang kurang greget permainannya, karena hanya mengandalkan serangan balik dan banyak bertahan. Namun di era Patrick Kluivert saat ini, dia merasa kalau potensi pemain timnas Indonesia akan keluar jauh lebih baik dari beberapa waktu sebelumnya. Itu memang timnas Indonesia, tapi kamu tahu berapa banyak pemain dari Eropa berdarah Indonesia Belanda di sana? Itu tidak ilegal dan mereka melakukan kerja keras yang luar biasa, ucapnya. Bersama ST tim mereka tidak impresif. Biarpun kamu bilang kalau sekarang mereka berada di posisi 3 karena STY. Tapi bersama pelatih baru dari Belanda saat ini, saya lebih yakin kalau potensi pemain akan jauh lebih baik. Karena mereka memiliki pemahaman yang sama, dan saya rasa mereka berpeluang besar di Piala Dunia, tutupnya. Respect luar biasa. Masyarakat Irak doakan Indonesia lolos ke Pildun dan berjaya saat lawan Australia bulan depan. Netizen, satu-satunya negara Timur Tengah yang baik memang cuma Irak. Meskipun selalu mendapatkan hasil minor saat bertemu dengan Irak, namun persaudaraan antara Indonesia dan Irak memang cukuplah erat. Saat ini, Irak menjadi salah satu negara dari kawasan Asia Barat atau Timur Tengah, yang dianggap orang banyak jadi negara yang masih waras. Karena seperti isu dan kabar yang beredar, kalau negara bagian Timur Tengah sangat kental dengan suap-menyuapnya. Indonesia sendiri sempat 3 kali bertemu Irak periode 2023 sampai 2024. Pertemuan pertama saat round 2 kualifikasi Piala Dunia di Basra. Saat itu Indonesia dibantai 5-1. Lalu di Piala Asia awal tahun 2024, Indonesia kalah 3-1. Dan terakhir saat leg kedua babak kualifikasi Piala Dunia di GBK, Indonesia juga harus kalah dari Irak dengan skor 0-2. Namun meskipun dikalahkan berulang kali oleh Irak, nampaknya dukungan dari supporter Irak ke Indonesia sangat kencang. Mereka bahkan mendoakan agar Indonesia dan Irak sama-sama lolos ke Piala Dunia 2026 tahun depan. Dan hal itu memang sangat menarik saat ini. Hingga dukungan dari supporter Irak itu pun dikomentari netizen, dan menyebut kalau negara asal Timur Tengah yang baik memang cuma Irak. Karena Bahrain sendiri ngerjain kita kemarin. Dan itu sangat jelas terlihat di depan mata. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.